Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Akbar dari kelas 02 SAKP 014. Yang terhormat Bapak Anasril Kambut sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul HAM atau Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu John Locke. John Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak-hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Austin Rani, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi, hukum, serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Yang ketiga ada menurut Peter R. Bahe. Dalam buku dengan judul Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Peter R. Bahe mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya ada ciri-ciri HAM. Yang pertama ada HAM bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada HAM bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, HAM bersifat tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat ada hak bersifat tidak bisa dibagi. Artinya setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sivil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi untuk hidup, yaitu setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Yang ketiga ada hak mengembangkan diri, yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat ada hak memperoleh keadilan, yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kelima ada hak atas kebebasan pribadi. Setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahagiakan orang lain. Yang keenam ada hak atas rasa aman, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Yang ketujuh ada hak kesejahteraan setiap orang. Setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Yang kedelapan ada hak untuk ikut serta dalam pemerintah, yaitu setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan, dan setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu. Yang kesembilan ada hak wanita, yaitu setiap wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya dan berhak untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada hak anak, yaitu setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali, dan berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindakan kekerasan, baik itu secara fisik atau mental.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.